Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 2 ingin menjelaskan pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik, mekanik, dan kimiawi produk karet. Yang bersangkutan saya, Arifin, NIM-nya 2303014, Afdi Egi, NIM-nya 2303019, Tiras Istiana 2303012, dan Devira Nur Atorik 230300007. Dasar teori. Dasar Kompon teori. karet dihasilkan Kompon dari karet dihasilkan dari campuran karet dengan bahan-bahan kimia. Komposisi dan cara pencampuran dilakukan dengan penggilingan yang dilakukan pada suhu tertentu. UV pada kompon karet adalah mengevaluasi ketahanan adalah kompon karet pengujian untuk mengevaluasi ketahanan kompon karet terhadap paparan sinar ultraviolet atau UV. Sinar UV dari matahari dapat menyebabkan degradasi pada karet, membuatnya menjadi rapuh, retak, kehilangan sifat mekanisnya. Uji UV dilakukan untuk memastikan bahwa kompon karet yang digunakan dalam berbagai industri, terutama terpapar sinar matahari langsung, memiliki ketahanan yang cukup terhadap degradasi UV. FTIR yaitu metode spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk menganalisis hasil spektrumnya. Metode spektroskopi yang dilakukan adalah metode absorpsi, yaitu metode spektroskopi yang didasarkan atas perbedaan penyerapan radiasi inframerah. Absorpsi inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi dua syarat, yaitu kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah dengan frekuensi vibrasional multitemporal dan perubahan momen dipol selama bervibrasi. Pengujian dengan alat UTM bertujuan untuk mengetahui besar alat mekanis dari material, sehingga dapat dilihat kelebihan dan kekurangannya. Material yang mempunyai sifat mekanis lebih baik dapat memperbaiki sifat mekanis dari material yang kurang baik. Dikutip dari Risnasari Iwan BKK 2022. Pengujian dengan alat FTIR bertujuan untuk mengidentifikasi komposisi kimia material outsole sepatu sport melalui karakterisasi gugus fungsi. Mesin FTIR menggunakan tipe Fitter-Portner serial nomor 960 yang khusus identifikasi gugus fungsi pada sampel. Mesin UTM merek GTM tipe GTM UT20KN untuk mengukur seberapa besar kekuatan suatu spesimen ketika ditarik hingga putus. Lalu ada UV tester untuk simulasi kerusakan akibat paparan sinar ultraviolet. Lanjut pada cutter untuk memotong spesimen, cutting mat untuk melindungi permukaan meja dari goresan, press yang untuk memotong spesimen agar presisi, dan penggaris untuk mengukur panjang spesimen dan alat bantu memotong spesimen. Terus ada juga jangka sorong dan silver pen. Selanjutnya ada bahan. Untuk bahan ada outsole sepatu sport dengan spesimen uji kuat tarik dan spesimen uji kuat sobek, dan ada etanol untuk membersihkan bagian pada mesin FTIR. Diagram alir, proses diagram alir yang pertama yaitu mulai, selanjutnya ada persiapan dan preparasi bahan, selanjutnya ada pengujian UV selama 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Setelah UV dilanjutkan pengujian FTIR, dilanjutkan analisa gugus fungsi, hasil dibandingkan pengujiannya pada UV yang telah di UV selama 7 hari sampai 28 hari. Selanjutnya ada pengujian UTM, diuji kuat tarik dan kuat sobeknya, dianalisa grafik kuat tarik dan kuat sobek, lalu dibandingkan hasil pengujian dari hasil UV 7 hari sampai 28 hari, kemudian selesai. Lalu pada data pengamatan, tabel 1 yaitu pengaruh paparan UV terhadap kualitas fisik dan mekanik produk plastik. Yang pertama itu ada visual, yaitu yang hari ke-0 itu warnanya hitam, sampai hari ke-28 juga warnanya hitam. Lalu pada nilai kuat tariknya, dari ke-0 itu nilainya 14,15,
Newton per milimeter persegi. Di hari ke-7 turun menjadi 12,94 Newton per milimeter persegi. Lalu pada ke hari 14, pada pengujian kuat tarik itu gagal. Pada hari ke-21 dia naik menjadi 13,322 Newton per milimeter persegi. Lalu pada hari ke-28 turun menjadi 11,044 Newton per milimeter persegi. Lalu pada pengujian elongasi didapatkan hari ke-0 422,313%. Lalu pada hari ke-7 setelah di UV selama 7 hari turun menjadi 378,522%. Lalu hari ke-14 gagal saat pengujian, dan hari ke-21 naik menjadi 382,611%. Hari ke-28 turun menjadi 355,114%. Pada uji kuat sobeknya, hari ke-0 didapatkan nilainya 18,900 Newton. Setelah diuji UV, pada hari ke-7 didapatkan hasilnya turun menjadi 16,083 Newton. Lalu di hari ke-14 turun lagi menjadi 13,213 Newton. Hari ke-21 naik menjadi 15,691 Newton. Lalu ke hari ke-28 turun menjadi 12,889 Newton. Tabel kedua yaitu tabel hasil identifikasi gugus fungsi berdasarkan spektra sampel paparan UV selama 7 hari. Didapatkan gugus fungsinya yaitu 2327,58 cm papat yang 1, yaitu C-rangkap 3. C-rangkap 3. Renggangan atau alkuna. Lalu yang kedua didapatkan bilangan gelombangnya 2090,05, yaitu sama atau alkuna. Lalu nomor 3 bilangan gelombangnya itu 1590,80 cm pangkat min 1, itu aromatik. Yang keempat itu 1019,46 atau CO, itu alkohol atau eter. Yang kelima 943,23 NH atau tekukan amina sekunder. Lalu untuk data pengamatan tabel 3-4 untuk papa UV 14, papa UV hari 14 dan UV ke 21 hari, dan pada paparan UV sampel 28 hari untuk bilangan gelombang yang keluar sama saja. Spesimen kuat tarik dengan cara memproses vulkanisat karet dengan cetakan kuat tarik berbentuk dumbbell. Pada uji kuat sobek, spesimen dipotong dengan panjang 100 mm, lebar 15 mm, atau cetakan berbentuk trouser. Lalu pada bagian lebar diberi tanda pada bagian tengah, lalu dipotong mengikuti panjang sepanjang 40 mm. Cara menyobeknya yaitu dari dalam keluar. Prinsip dasar kinerja UV tester didasarkan pada kemampuan alat untuk mensimulasikan paparan radiasi ultraviolet yang menyerupai sinar matahari dalam rentang panjang gelombang UVB. Prinsip dasar kinerja FTIR adalah interaksi antara materi dan energi. Ketika FTIR digunakan inframerah akan melewati celah-celah untuk mengontrol jumlah energi yang akan diberikan ke sampel.
Spektrum FTIR dari sampel minggu kedua menunjukkan pola yang sangat mirip dengan sampel minggu pertama, tetapi dengan sedikit perbedaan yang penting. Namun gugus karbonil pada sampel ini terekam pada panjang gelombang 1707,82 cm yang mengalami pergeseran dari sampel minggu 1. Pergeseran ini bisa disebabkan oleh perbedaan lingkungan kimia di sekitar gugus karbonil tersebut. Misalnya adanya perbedaan jenis senyawa karbonil atau adanya efek interaksi molekuler seperti ikatan hidrogen. Hasil FTIR. Hasil uji FTIR terhadap kompon spatospor yang dipaparkan dalam UV tester selama 4 minggu menunjukkan adanya perubahan spektrum yang mempresentasikan degradasi kimia polimer akibat radiasi UV pada minggu kedua. Puncak serapan kuat terlihat di sekitar 2928 cm dan 2850 cm yang merupakan karakteristik getaran ulur. Yang merupakan karakteristik getaran ulur atau stretching. C/H alifatik dari rantai utama. Polimer seperti polipropilen yang banyak digunakan dalam kompon karet dan plastik. Intensitas puncak ini yang masih tinggi menunjukkan struktur polimer masih relatif stabil. Sementara puncak di sekitar 1080 cm menandakan C/O stretching atau C/H bending, menandakan belum terjadinya degradasi signifikan pada tahap awal. Selanjutnya untuk hasil kuat tarik, untuk kuat tarik material menurun secara signifikan setelah mengalami paparan sinar UV. Berdasarkan data hasil uji, nilai kuat tarik turun dari 14,15 Newton per milimeter persegi menjadi 11,04 Newton per milimeter persegi setelah 28 hari. Penurunan ini merupakan indikasi terjadinya degradasi struktur molekul polimer akibat radiasi UV yang menyebabkan pemutusan rantai utama. Semakin banyak radiasi yang diterima, ikatan polimer akan semakin rusak, sehingga nilai kuat tarik karet vulkanisasi juga akan menurun. Selain itu, menurut bin Schuhtaud dan bin Shad juga mengamati bahwa dapat diketahui bahwa setelah penuaan UV, tegangan dan kekuatan menurun relatif terhadap kondisi tanpa penuaan UV. Untuk nilai elongasi menunjukkan penurunan dari 253% 17% menjadi 195,70% setelah 28 hari paparan UV. Reaksi fotodegradasi yang terjadi selama paparan UV menyebabkan kerusakan pada segmen amorf yang sangat berkontribusi terhadap sifat elastis material. Menurut bin Hantau dan bin Shad menjelaskan bahwa penurunan tegangan setelah penuaan UV berarti bahwa pencampuran tersebut menjadi lebih kaku. Sementara itu, menurut Sabani dan kawan-kawan juga mencatat bahwa penuaan menyebabkan putusnya beberapa ikatan antar rantai polimer yang menunjukkan bahwa jumlah ikatan yang putus semakin meningkat. Untuk hasil kuat sobek material mengalami penurunan signifikan setelah mengalami paparan sinar UV selama 28 hari. Nilai awal kuat sobek sebesar 8,06 Newton menurun menjadi 12,88 Newton. Penurunan ini menandakan bahwa kemampuan material untuk menahan propagasi retakan menurun seiring dengan bertambahnya waktu paparan UV. Proses fotosintesis akibat sinar UV menyebabkan terbentuknya retakan mikro dan di permukaan, melemahkan ikatan antara rantai polimer dan menurunkan energi yang dibutuhkan untuk memulai dan memperluas sobekan. Mikroskopik optik juga menunjukkan adanya retakan pada permukaan sampel dan dominan karet yang terlepas dari matriks polimer akibat penuaan UV dan thermal. Retakan mikro tersebut akan menjadi titik awal saat material menerima gaya sobek. Jadi untuk sampel kuat sobek pada minggu pertama itu sudah ada mengalami perubahan akibat sinar UV. Bisa dilihat dari hasil pengujian untuk jalur sobekannya itu dia langsung putus, tidak seperti pada minggu ke-0 tanpa sinar UV. Dari pembahasan yang telah kita bahas dapat disimpulkan bahwa
Yang pertama yaitu spesimen kuatarik dengan cara mempres vulkanisat karet dengan cetakan kuatarik berbentuk bembel. Pada uji kuat sobek, spesimen dipotong dengan panjang 100 mm dengan lebar 15 mm, lalu pada bagian lebar tersebut diberi tanda pada bagian tengah atau pada ukuran 0,75 cm, lalu dipotong mengikuti panjang sepanjang 40 mm atau 4 cm. Cara menyobeknya yaitu dari dalam keluar. Pembuatan spesimen uji FTIR yaitu dengan memotong spesimen dengan ukuran 3 x 3 cm. Yang nomor 2 yaitu prinsip dasar dari mesin UV tester adalah mensimulasikan paparan sinar ultraviolet atau UV yang berasal dari matahari pada sebuah material, dalam hal ini kompon karet. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk memaparkan sinar karet pada mesin UV tester. Kita dapat mengamati dan mengukur seberapa cepat material tersebut mengalami perubahan negatif seperti menjadi rapuh, retak, atau kehilangan sifat mekanisnya. Nomor 3 yaitu prinsip utama dari alat FTIR atau Fourier Transform Infrared adalah teknik spektroskopi inframerah yang memanfaatkan absorpsi dengan dukungan transformasi Fourier untuk menganalisis hasilnya dengan cara yang lebih sederhana. Prosesnya melibatkan penyinaran radiasi inframerah ke suatu sampel. Molekul dalam sampel tersebut hanya mampu menyerap radiasi ini jika ada kondisi tertentu terpenuhi. Spektrum ini berfungsi sebagai sidik jari untuk yang menunjukkan jenis gugus fungsi kimia yang terkandung dalam sampel. Mesin UTM digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sifat mekanik material secara akurat seperti perbaikan kualitas. Prosedur uji meliputi pengaturan baseline sesuai SNI, pemasangan dan pengencangan spesimen, pengaturan parameter uji, pelaksanaan uji sehingga sampai putus. Untuk kelima, prosedur pengupasan FTIR dimulai dengan menyalakan perangkat, membuka software Spektrum 10 dan memasukkan holder atau plat UATR. Setelah itu dilakukan pemindahan scan untuk meroleh spektrum, kemudian alat dimatikan dan stiker dicabut. Untuk hasil uji FTIR menunjukkan bahwa paparan UV tidak mengubah jenis gugus fungsi pada outsole sepatu, hanya menyebabkan pergeseran kecil. Namun, hasil uji mekanik UTM menunjukkan penurunan signifikan pada kuatarik, elongasi, dan fosfobek setelah pemaparan UV, terutama sejak hari ke-7. Ini menunjukkan bahwa meskipun struktur kimia utama tetap, sifat mekanik material menurun akibat degradasi oleh sinar UV. Bisa dibuka untuk sesi tanya jawab. Oke, untuk Anissa bisa dipersilakan. Ini perkenalkan, nama saya Anissa Sapita Ardianti. Izin bertanya, apakah permukaan karet itu terjadi retak atau rapuh setelah uji UV? Nah, jika terjadi retak, apakah ada aditif khusus yang dapat mempertahankan kualitas fisik dan mekanik setelah paparan UV itu? Makasih. Ya, Rois, monggo. Kepala Rois. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, dari pengujian UV tester kalian tuh berapa menit di mesin, berapa menit aslinya? Maksudnya paham nggak? Maksudnya gini, berapa menit dalam mesin, berapa menit di asli yang semisal terkena matahari langsung? Paham? Di dalam mesin semisal 1 menit, terus di aslinya
misal berapa jam gitu. Dengan mesin UV yang kalian gunakan itu 1 menit di mesin berapa menit aslinya. Terima kasih. Mungkin sudah jelas atau belum? Ini ada pertanyaan lagi? Saya pakai ini ya, device ROS ya. Perkenalkan saya Lukman. Saya mau tanya, menurut kalian aja, menurut kalian keterkaitan rantai polimer terhadap pengujian yang dilakukan oleh kalian itu apa aja? Keterkaitan rantai polimer pada karet terhadap pengujian yang kalian lakukan itu apa aja? Menurut kalian? Oke. Cukup jelas ya, Daya? Ya. Oke, Baik. terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Lukman ya. Untuk ikatan silang antar molekul pada pengujian UV vis itu, menurut saya sendiri dari hasil kami praktikin itu, semakin lama proses penyiraman UV berlangsung itu, maka rantai polimer tersebut mengalami pemutusan rantai molekul. Hal itu bisa dibuktikan dari hasil kuat tarik, kuat sobek, dan elongasi kami yang mengalami penurunan secara bertahap dari minggu ke-0 sampai minggu ke-4. Dan juga tetapi pada gugus fungsi itu tidak berpengaruh secara signifikan. Begitu. Ya, jawaban diterima. Selesai. Makasih ya. Izin menjawab untuk pertanyaannya Anissa tadi kan, apakah permukaan karet terjadi keretakan atau rapuh setelah di UV, dan apakah ada aditif khusus yang dapat mempertahankan kualitas fisik dan mekanik setelah paparan UV selama 28 hari? Pada praktikum kita kemarin, untuk sifat fisik atau sifat fisiknya, karet tidak mengalami degradasi atau rapuh dan keretakannya. Dan setelah di FTIR juga tidak ada gugus fungsi yang hilang, tetapi ketika di UTM, di uji kuat tarik dan kuat sobek, ada beberapa hasil yang dia turun, tetapi pada minggu ketiga dia sedikit naik dan minggu keempat dia turun lagi. Dan untuk apakah ada aditif yang mempertahankan hal tersebut di sifat fisiknya, yaitu ada antioksidan sebagai menangkal radikal bebas akibat terbentuknya dari sinar UV itu, sehingga mengurangi proses oksidasi dan kerusakan polimer karetnya. Dan ada UV stabilizer, bekerja untuk menyerap dan menahan energi UV sebelum mencapai rantai polimer, sehingga adanya kerusakan pada struktur karet dan menjaga elastisitas serta kekuatan mekanik menjadi lebih lama. Apakah untuk Anissa pertanyaannya bisa terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Cek halo. Saya ingin menjawab pertanyaannya si Rois perihal berapa lama waktu yang ada di mesin dan berapa lama waktu asli pada dunia nyata ya. Jadi dari materi yang sudah pelajari, untuk 1 menit di mesin UV itu pada aslinya itu sekitar 1 jam. Jadi seumpama kita menguji sekitar 7 hari, jadi nanti bisa di kira-kira sekitar 365 hari. Jadi kayak untuk 1 menit di 1 jam di UV test itu sekitar 2 hari.
begitu. Jadi 24 jam itu sekitar apa tuh? 24 kali 2 berapa? 24 kali 2 itu sekitar 48 hari. Begitu, Royce. Begitu. Pada intinya pokoknya 1 jam di UV tester sekitar 1 sampai 2 hari di dunia asli atau nyata lah. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Egi bagian sama-sama. Ya begitu. Mungkin ada pertanyaan lain atau kami cukupkan? Cukup. Baik, mungkin dari kelompok kami, kelompok 2, mungkin jika ada salah kata maupun dalam penjelasan presentasi kami masih ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Dan mungkin jika dari teman-teman kurang puas dari jawaban kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.